Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam dimensi yang berbeda, kita dipersatukan dalam pembacaan dan perenungan akan ayat harian pada saat ini. Untuk itu saudara, sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, untuk mengawali hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Firman Tuhan pada hari ini yang tertulis 2 Tawari 30 ayat 8. Yang berbunyi demikian. Sekarang janganlah tegar tekuk seperti nenek moyangmu, serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sesuatu yang diwariskan dan diturun alihkan dari nenek moyang kepada keturunannya yang disebut dengan adat istiadat dan kebudayaan. Tetapi ada satu hal yang tidak perlu harus diteruskan, yakni prinsip hidup yang selama ini dipelihara oleh orang-orang yang mengerti bahwa konsep itu terus diturunkan kepada cucu-cucunya, yang Raja Hizkia sampaikan kepada bangsa Israel, yaitu janganlah sama seperti nenek moyangmu yang tegar tengkuk. Mengapa Hizkia berkata demikian? Karena ternyata bukan mereka yang melakukan kesalahan, tetapi nenek moyang mereka lah yang terdahulu. Namun dampaknya mereka harus mengalami pembuangan ke bangsa yang disebut bangsa Asyur. Ini menjadi pergolakan hidup saudara. Dan ternyata inilah yang kita pahami tentang dosa warisan. Ketika Adam dan Hawa berdosa, maka secara otomatis kita yang memiliki nenek moyang Adam dan Hawa sudah otomatis menjadi orang-orang yang berdosa. Tetapi prinsip itu ternyata telah diputuskan oleh darah yang kudus, yaitu darah Yesus Kristus. Sehingga ini menjadi seruan Raja Hizkia kepada bangsa Israel untuk datang ke Yerusalem untuk beribadah. Mengapa mereka harus berkumpul dan beribadah? Karena mereka ingin memperingati perayaan yang besar, yaitu perayaan Paskah, yang mereka tetapkan akan diadakan pada bulan yang kedua. Dan ketika kita melihat secara mendalam, ternyata belum pernah lagi terjadi perayaan Paskah yang diperingati bangsa Israel, Paskah Raja Salomo. Raja-raja yang menggantikan Raja Salomo tidak merayakan itu lagi. Dan inilah saatnya Hizkia ingin mengembalikan kembali kepada prinsip yang semula. Apa sebenarnya yang Tuhan kehendaki dari bangsa Israel? Ketegartengkukan nenek moyang mereka lah yang ingin melawan Allah, menjadikan mereka harus terbuang kepada pembuangan. Saudara, kita sekarang sudah berada di zaman yang sangat maju dan modern. Jika kita masih hanya memelihara konsep terdahulu, apa yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita yang menjadikan kita sebagai pribadi yang tegar tengkuk, kini waktunya kita harus berbenah dan berubah. Tidak ada lagi gunanya harus menyombongkan diri, alias pernah dikatakan di Bonapasugit istilah siswa bunuh. Yang kita harus tunjukkan saat ini adalah prinsip yang terbaik, yaitu yang Tuhan sudah tentukan, bukan yang sudah manusia pikirkan. Tuhan menentukan yang terbaik kepada saudara. Sehingga jangan pilih pemikiran manusia yang bersifat relatif, apalagi liberal.
Apalagi konsep-konsep yang bersifat individual di sana. Jika Tuhan berkata maju, maka maju. Karena Tuhan memberikan kesempatan satu kali kepada manusia. Dan itu yang terjadi kepada bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari pembuangan Mesir, Tuhan memberikan mereka kesempatan, tetapi mereka tidak pergunakan itu, sehingga mereka harus berputar-putar di padang gurun. Dan ketika Tuhan sudah menasihatkan, ternyata itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan sebelum murkanya menyala. Hizkia berkata, datanglah beribadat ke Yerusalem. Mereka berkumpul di sana. Mereka ingin menyerukan kembali perdamaian kepada semua banyak orang. Dan doa Hizkia menjadi doa raja yang sangat terkenal. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang baik, kiranya Engkau mengadakan perdamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat untuk mencari Engkau, Allah nenek moyangnya. Walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tahir belum menjadi kudus dan mereka belum tahir, tetapi Tuhan menerima mereka. Apalagi kita yang telah disucikan di dalam darah Yesus Kristus. Maka saudaraku yang terkasih, jangan memelihara sikap yang tegar tengkuk. Ketika ada orang menasihatkan saudara, maka jika itu memang nasihat yang benar dan sesuai dengan ketetapan Tuhan, jangan lawan, tetapi tunduklah, karena Tuhan mencintai kamu, mencintai saudara. Ketika Tuhan menyerukan itu secara pribadi, Tuhan memampukan saudara, dan kembalilah kepada penyembahan yang benar dalam roh dan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas berkat-Mu yang memelihara hidup kami. Tuhan, jadikan kami menjadi pribadi yang terus beribadah dengan benar dalam roh, sehingga kehadiran kami adalah bagian dari sukacita, karena Engkau telah menyucikan kami dalam darah anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Bantu kami ya Tuhan supaya tidak memiliki prinsip yang tegar tengkuk, tetapi kami menjadi pribadi yang rendah hati, yang turut dan patuh apa kata Tuhan. Ampunkan dosa kami Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.